Ngrumat belik itu tidak hanya sekedar. Nah teman-teman, ini dingin lagi, alhamdulillah, vitamin bagi anak-anak kecil nanti. Teman-teman, ngrumat belik itu tidak hanya sekedar bagaimana kita mengrumat sumber air yang dipakai untuk minum dan lain sebagainya. Salah satunya juga bagian dari gerakan ngrumat belik adalah membangun biodiversity, ya, yang hilang karena proses-proses kerusakan ekologi yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya yang di sini adalah penambangan pasir. Nah, ini salah satu contoh yang kita kembalikan biodiversity-nya, ya. Ada kita memasukkan aren, kemudian ini kita memasukkan kelapa dan beberapa tanaman-tanaman lain. Selain kelapa, kita ini juga introdusir aren, teman-teman. Kalau berbuah nanti, kalau diambil niranya bisa dibuat gula aren. Kemudian kalau diterus sampai tua, ada bijinya namanya kolang kaling. Kenapa kita mengintrodusir aren? Selain alasan biodiversitas, karena tumbuhan ini adalah salah satu tumbuhan yang punya potensi ekonomi yang tinggi, ya. Buahnya bisa buat kolang kaling, kemudian juga niranya bisa untuk membuat gula aren, gula yang sangat enak untuk kedai dan untuk makanan tradisional lainnya. Nah, ini teman-teman salah satu biodiversity yang kita masukkan ini ini besaran murbe ya kalau orang sini. Jadi ini sebenarnya kita introdusir ke sini ini untuk untuk menambah biodiversity, di mana nanti anak-anak kecil itu bisa kembali ke hutan lagi untuk memetik besaran itu, ya. Jadi di sini kita masukkan. Nah, ya ini tentu saja di hutan produksi, bukan di hutan konservasi. Kemudian kita juga masukkan jeruk, ya, teman-teman bisa lihat itu ada sukun, ini jeruk dan sebagainya, ya teman-teman. Jadi ngrumat belik itu tidak hanya sekedar merawat sumber air, tetapi juga merawat biodiversity sebagai dasar, ya, biodiversity sebagai kekayaan yang juga akan berpengaruh nanti terhadap keanekaragaman pangan masyarakat, termasuk alternatif vitamin bagi anak-anak kecil nanti. Nah, kalau ini sudah berbuah dan kemudian nanti akan menjadi tempat bermain anak-anak, insya Allah nanti kebutuhan mereka terhadap vitamin dan sebagainya akan tercukupi, ya. Jadi ngrumat belik tidak hanya sekedar memulihkan ekosistem, merawat airnya, tata kelolanya, tapi juga menambah biodiversity. Nah teman-teman, selain murbe, aren, besaran, jeruk, nangka, alpukat, ini kita juga menanam jamblang atau juwet, ya, juwet. Nah teman-teman bisa lihat, nah seluruh kawasan ini sudah mulai kita hijaukan, ya, mulai kita hijaukan. Nah ini teman-teman, ini tanaman juwet kita yang mati karena kemarin memang kemaraunya panjang banget. Bahkan di sana di bawah ini lihat, itu juga agak sedikit keringan, ya. Kita setiap 10 meter itu menanam di tepi-tepi jalan ini. Nah ini yang hidup, teman-teman, ya. Jadi biodiversity adalah kunci, ya, bagi ketahanan pangan, ya, sumber gizi bagi anak-anak kecil yang main-main di hutan, dia bisa ambil buah. Nah ini sangat baik sekali tumbuhnya, teman-teman. Ya, ada yang mati, ada yang hidup. Alhamdulillah, kita harus terus komitmen, ya, untuk memperbanyak sumber-sumber
pangan di lokal. Nah ini juga teman-teman, alhamdulillah hidup ya. Kalau ini 90% hidup ya Kang Tur? Hidup 90% hidup, alhamdulillah. Nah ini, nah nanti di semua kawasan itu, bahkan di puncak-puncak sana itu juga sudah kita tanami semua dengan apa? Ada nangka, ada alpukat, ada juwet dan lain sebagainya di puncak-puncak itu. Dan di puncak-puncak itu 100% hidup ya Kang Tur? Hidup. Alhamdulillah. Ini juga ini keputus ini teman-teman, tapi tetap hidup, alhamdulillah. Nah ini juga buat nanti di sana juga ada. Nah, itu ada nangkanya ya, ini di bibir jurang teman-teman. Nah nggak apa, ini ada nangkanya. Kemudian kita seling juga dengan ini juwet lagi. Nah ini lihat teman-teman tuh ya, ini ada nangka sudah agak besar nangkanya. Kemudian ada juwet lagi nanti di sebelah sana ya, alhamdulillah. Pelan-pelan teman-teman itu nah, ya nih lihat nih juwetnya ada di sini. Nah ini setiap 10 meter. Nah ini kan sampingnya ini kan kriwian itu, nanti kalau tidak kita selamatkan ya akan jadi gerojokan. Nah ini sudah ada juwetnya di sini, insya Allah nanti bisa menjadi penahan kayak begini nih teman-teman ya. Ini oh coba lihat itu pinggirannya. Nah di bawah itulah belik-belik yang sedang kita rumat. Nah ini juga, nah ini juwet juga. Nah di bawah sana itu belik yang kita rumat. Nah resapannya dari mana? Dari atas itu, dari bawah itu. Nah dari sana hutan produksi, kemudian sana ke Taman Nasional, terus ke ujung ke sana, ke atas sana. Nah itu Semeru. Nah teman-teman, ini beringin lagi, alhamdulillah yang ini sudah membesar. Nah ini nanti kalau apa namanya lama-lama akan mampu untuk menahan air. Nah ini kita tanam di sini, sekitar sini ya, bekas longsoran. Moga-moga nanti dia bisa untuk menjadi penahan dan untuk menyimpan air juga. Nah ini lihat teman-teman, alhamdulillah ini beringin ya. Ini juga teman-teman, alhamdulillah hidup, meskipun ini ketumpuan yang atas tadi cukup besar, tapi ini masih, tapi namanya beringin tetap bertahan. Jadi kita betul-betul mencoba untuk menambah berbagai jenis tanaman pohon yang nantinya bisa untuk menahan air ya, kayu dan menahan air, dan kemudian bisa juga menahan tanah gitu. Karena coba ini ya di sekitarnya teman-teman lihat ini. Nah ini kolonjono ya, jadi tanaman-tanaman yang tidak begitu bagus untuk semak-semak biasa. Nah nanti kalau sudah ada beringin ini, insya Allah nanti akan menjadi biodiversitinya menjadi lebih lebih terjaga gitu ya, semakin beragam ya. Terima kasih teman-teman, alhamdulillah dengan cukup berat kita, tidak apa-apa, pelan-pelan insya Allah nanti akan memberi dampak yang luar biasa kepada kehidupan. Nah ini teman-teman, bismillah ya, akan menggantikan semak-semak ini nanti insya Allah kalau sudah besar. Ini juga teman-teman agak kurus ini, tidak apa-apa ya, yang lain insya Allah nanti akan membaik. Ini sudah kemarau, nanti musim hujan insya Allah akan membaik. Nah tuh gitu tuh teman-teman, bawah seperti itu. Nah itu di bawah juga patok itu juga ada, jadi kita membuatnya zigzag gitu, dari atas kemudian ke sini, zigzag ke sana. Insya Allah nanti sampai bawah sana kan semuanya tertanami beringin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini teman-teman, ini jengkol namanya. Nah dulu di kawasan sini juga ada jengkol, tapi nggak ada. Katanya orang sini bilangnya singin nggih wonten Pak.
Ya, singin katanya dulu ada gitu ya, sekarang sudah nggak ada ya, kemudian kita cari bibitnya ya. Ini saya bawa sama istri saya ini dari Banjarnegara ini ya, di pinggir Serayu. Ini juga teman-teman, ini juga jengkol. Orang dulu orang sini bilang katanya singin ada Pak juga di sini. Nah ini sekarang kita tanam, sekarang sudah nggak ada. Karena apa? Karena proses penambangan dan lain sebagainya, sehingga biodiversity itu hilang. Nah kita mencoba untuk terus nambah biodiversity itu, dan kemudian merawatnya ya. Dengan demikian maka insya Allah nanti akan mensupport kegiatan-kegiatan Rumah Belik. Jadi belik akan rusak apabila sumber daya alam itu rusak. Nah kalau sumber daya alam rusak itu berarti ekonomi petaninya juga memburuk. Nah sehingga salah satunya kita memasukkan tanaman-tanaman bernilai tinggi seperti ini untuk apa? Memulihkan ekonomi mereka, nanti sumber daya ekonomi mereka di masa yang akan datang. Rumah Belik itu sangat konsen sebagai sebuah gerakan untuk selalu memberi contoh, memberi pemahaman, kemudian memberi contoh berpraktek bagaimana memperbaiki lingkungan, bagaimana memperbaiki sumber daya alam yang sudah rusak untuk bisa pulih dan kemudian produktif. Kemudian juga memulihkan sumber-sumber air, melakukan konservasi terhadap sumber-sumber air, sehingga kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan termasuk nanti akan tata kelolanya seperti apa. Jadi ada biodiversity yang kita coba bangun, kemudian ada tata kelola sumber daya alam yang ramah lingkungan dan sustainable. Juga kita akan pemanfaatan sumber air itu sendiri menjadi lebih sustainable dan menjadi lebih berkelanjutan di masa yang akan datang. Nah, kawasan-kawasan ini salah satu yang sedang kita coba untuk perbaiki. Kita jadikan contoh pada masyarakat bahwa setelah dilakukan penambangan pun ya akan bisa pulih apabila kita serius memperbaiki. Nah teman-teman, kenapa biodiversity itu penting? Karena dengan biodiversity maka sumber-sumber plasmanuta, sumber-sumber pangan, juga sumber-sumber ya makhluk hidup lain itu akan banyak tumbuh dan berkembang, sehingga mau tidak mau ini menjadi strategi dasar yang harus kita kerjakan selain strategi-strategi dasar konservasi yang lain. Nah, Rumah Belik istiqomah untuk terus teman-teman menjaga kelestarian alam ini, dan kemudian menjaga sumber-sumber air agar tetap bisa untuk dinikmati nanti hingga anak cucu kita.